Dokter dan perawat sedang bermesraan. Namun detik berikutnya, perawat tiba-tiba tewas di atas ranjang tanpa tanda-tanda. Pria itu pun terkejut saat menyadari sebuah pisau tajam menembus tubuh perawat dari bawah tempat tidur dan langsung menyebabkan kematian. Melihat pemandangan itu, pria itu langsung yakin bahwa bukan dia yang membunuh. Dia pun segera berbalik dan ingin melarikan diri. Namun tiba-tiba dia teringat. Istrinya tahu bahwa dia sedang dinas luar bersama perawat, yang berarti dia akan langsung menjadi tersangka utama. Tapi dia tidak memilih untuk melapor ke polisi, karena dia adalah dokter bedah jantung utama di rumah sakit. Begitu ketahuan selingkuh, karir dan keluarganya akan langsung hancur. Saat itulah pacar si perawat datang ke rumah. Melihat pria itu datang, dia langsung curiga bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Dia pun harus mencegah pacar perawat menemukan mayat di dalam kamar. Dia buru-buru membersihkan lokasi. Tepat ketika pacar perawat sampai di depan pintu, pria itu sudah selesai merapikan semuanya. Lalu dia membuka pintu dengan tenang. Pacar perawat langsung masuk dan mencari keberadaan pacarnya, namun tidak menemukan siapapun. Akhirnya dia pergi dengan kecewa. Melihat itu, pria itu segera membawa koper ke lantai bawah untuk dikubur. Namun dia malah melihat pacar perawat masih mencari-cari di sekitar. Dalam kepanikan, dia menyembunyikan koper ke dalam semak-semak, lalu mendekati pacar perawat dan mengirim pesan dengan HP perawat yang sudah disiapkan sebelumnya. Melihat pesan dari pacarnya, pria itu langsung senang dan pergi meninggalkan tempat. Semua itu dilakukan oleh pria itu untuk menciptakan alibi bahwa dia tidak berada di tempat kejadian. Namun saat dia kembali mencari koper, dia malah mendapati koper itu sudah menghilang. Dengan panik, dia bertanya kepada petugas kebersihan. Namun petugas hanya bilang telah memindahkan koper itu. Pria itu lalu mengikuti arah yang ditunjukkan dan melihat seorang pemancing duduk di tepi sungai. Dia langsung bertanya apakah orang itu melihat koper tersebut. Tapi orang itu dengan marah menjawab, koper itu sudah ditendangnya ke sungai. Kalau mau ambil silakan terjun sendiri. Mendengar itu, pria itu langsung tenang. Dia memandangi permukaan sungai, lalu memutuskan pergi. Dia mengira semuanya sudah selesai. Namun keesokan paginya, saat dia sedang sarapan bersama istri, tiba-tiba ada suara kurir dari luar. Begitu membuka pintu, dia langsung tertegun karena koper berisi mayat itu kini berada di depan rumah dan baunya sangat menyengat. Istrinya juga ikut keluar dan hendak membuka koper itu, namun buru-buru dicegah oleh pria itu. Lalu dia dengan gugup menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari pasien. Tapi saat koper dibuka, ternyata hanya lelucon iseng. Pria itu langsung berlari keluar mengejar pengirim koper, namun malah bertemu satpam yang memberinya sepucuk surat. Setelah membacanya, dia menyadari surat itu berisi ancaman pemerasan sebesar $500.000. Karena panik, dia berpikir rahasianya telah terbongkar. Maka dia berniat menjebak pemeras saat menyerahkan uang. Malamnya pemeras datang sesuai janji. Begitu orang itu mengambil uang dan hendak kabur, pria itu langsung mengejarnya, namun tanpa sengaja membiarkan pelaku lolos. Saat itulah dia melihat pelaku menjatuhkan kartu identitas. Begitu diambil, ternyata itu adalah kartu staf bagian kebersihan rumah sakit. Dia langsung sadar, orang itu pasti tidak akan kembali bekerja setelah menerima uang. Esok paginya, dia langsung menuju bagian kepegawaian untuk menyelidiki. Tak disangka dia benar-benar menemukan seorang staf kebersihan yang baru saja resign. Dan orang itu ternyata adalah petugas kebersihan yang ditemuinya di taman. Pria itu pun langsung mencari alamat rumahnya berdasarkan data rumah sakit. Lalu memaksa wanita itu mengakui apakah dia pelakunya. Namun wanita itu bukan hanya mengaku memeras, tapi malah meminta $5 juta untuk menyerahkan bukti. Pria itu marah dan langsung mengancam akan melapor polisi. Tapi wanita itu sama sekali tidak takut. Justru berkata kalau pria itu masuk penjara, hidupnya akan hancur. Dia pun menegaskan, selama pria itu memberinya uang, dia tidak akan mengganggunya lagi. Pria itu pun menahan amarah dan setuju. Sekembalinya ke rumah, pria itu mengarang cerita bahwa dia butuh modal untuk